Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya, Puan. Baiklah, kali ini kisah menakjubkan kita adalah berjudul Gelang Impian. Gelang Impian ini mengisahkan tentang seorang ibu rumah tangga yang dia itu pergi ke kita katakan saja ke Mekah, dan ia melihat sebuah gelang yang sangat indah, tetapi ia tidak mampu membelinya karena uang yang hanya pas-pasan. Tetapi dengan ajaib, gelang impian tersebut bisa ia miliki setelah kurang lebih 4 tahun setelah kejadian itu. Bagaimana kisahnya? Oke, kita baca ya. Ceritanya begini. Aku hidup penuh dengan perjuangan keras. Hidup serba hemat. Tetapi aku tidak keberatan. Di sisi lain, aku kaya dengan 6 anak yang manis, suami yang hebat, orang tua dan saudara-saudara kandung yang amat mendukung. Ya, ada banyak sekali keberuntungan dalam hidupku, dan karena itu aku sangat bersyukur. Meskipun kami selalu kesulitan secara finansial, maka itulah pada usiaku yang hampir 45 belum dapat mewujudkan impian lamaku untuk mengunjungi Baitullah. Aku sangat ingin sekali untuk pergi umroh, tetapi kebutuhan keluarga selalu menjadi yang utama, sehingga aku harus mengalah lagi untuk keinginanku itu. Dan suamiku pun selalu menghiburku. Kamu selalu jadi orang terakhir dalam daftar. Setiap orang yang kita punya selalu digunakan untuk sesuatu atau seseorang kecuali kamu. Baiklah, tahun depan adalah giliranmu. Pergilah dan penuhi keinginanmu, raih momen itu. Pergilah, kata suamiku. Akhirnya setelah sekian lama mendahulukan orang lain, aku menuruti nasihat suamiku. Aku benar memanfaatkan kesempatan ini. Siapa tahu kesempatan tidak akan datang lagi. Ya, akhirnya aku pun berangkat bersama rombongan ya. Kurang lebih 9 hari kami di sana. Hingga akhirnya selesai. Dan aku selalu menghindari pergi dengan teman-temanku untuk berbelanja, karena dana yang aku bawa dan aku miliki hanya pas-pasan, dan aku harus bijaksana menggunakan uangku. Bagaimanapun, aku menikmati ziarah spiritual dan tempat-tempat tersuci yang memenuhi hatiku dengan kekaguman dan rasa hormat yang tak terkirakan. Dan aku menghindari dari perangkat turis karena aku tidak memerlukannya. Akhirnya di hari terakhir aku memasuki distrik perdagangan untuk membeli oleh-oleh untuk ibu dan keluargaku. Aku menghemat uangku supaya aku dapat membeli cenderamata bagi keluargaku. Setelah memilih cenderamata untuk suami dan anak-anakku, aku memperhatikan ruang panjang perhiasan di mana dipajang gelang, kalung, dan anting-anting yang indah berkilauan.
Aku menemukan 2 gelang yang sangat indah untuk ibu dan adikku. Pada saat aku akan membawa kedua gelang itu ke kasir, tiba-tiba mataku tertuju pada sebuah gelang emas yang sangat indah di pojok ruangan. Aku langsung jatuh cinta. Tetapi aku bukan orang yang materialistis dan aku hanya memiliki sedikit uang. Aku juga bukan penggemar perhiasan. Namun, jika Anda seorang perempuan, Anda pasti tahu apa yang kumaksud ketika aku mengatakan bahwa aku begitu jatuh cinta, sangat jatuh cinta dengan benda itu. Terpesona, terpikat, dan harus segera memilikinya. Gelang yang seakan tertulis namaku di sekelilingnya. Kemudian aku mendekati penjaga toko tersebut dan bertanya, berapa harga gelang itu? Kemudian si penjual itu pun mengatakan, ternyata gelang itu sangat mahal. Harganya sama dengan 2 gelang yang aku belikan untuk ibu dan saudaraku. Tiba-tiba saja di pikiranku, aku atau mereka. Aku terdiam beberapa saat, bimbang. Aku amat menginginkan gelang itu. Sangat ingin. Mungkin inilah saatnya aku harus mengutamakan kepentinganku, pikirku. Namun kemudian aku berkata ke penjaga toko dengan suara mantap, bisakah Anda membungkus kedua gelang itu di dalam kotak terpisah? Aku kemudian pulang ke rumah membagikan oleh-oleh dan aku disambut gembira baik oleh ibu dan saudaraku yang senang atas pilihan cendramataku. Dan aku menyimpan kenangan indah itu bagi diriku sendiri. Aku tidak pernah bercerita kepada siapapun tentang pengorbanan kecil yang telah kulakukan. Dan 4 tahun kemudian ibuku pergi umroh. Dan sekembalinya dari umroh, ia memberikan kami cenderamata. Saudaraku mendapatkan kotak perhiasannya terlebih dahulu. Ternyata isinya sebuah gelang yang amat mempesona. Saat aku merobek kotak kadoku, aku berpikir ibu selalu memberikan kami hadiah yang sama. Berarti jika saudariku mendapatkan gelang seperti itu, berarti aku pun mendapatkan gelang seperti dia, pikirku. Saat aku merubah kertas kadoku, pasti ibu memberi kami berdua hadiah yang sama supaya kami tidak saling iri. Mungkin ia juga memberiku hadiah gelang tembaga yang sempurna, namun perkiraanku salah. Di dalam kotak itu ada sebuah gelang emas yang sangat indah yang membuatku jatuh cinta 4 tahun yang lalu. Gelang itu benar-benar sama. Aku sangat takjub. Bagaimana ibuku bisa tahu? Ibu, panggilku. Apakah ibu memberikan kotak-kotak ini kepada kami berdua secara acak? Secara acak, tanya ibuku bingung. Apa maksudmu? Maksudku, apakah ada bedanya buat ibu siapa yang mendapat kalung yang mana saat ibu memberikan kotak-kotak itu kepada kami berdua? Apakah ibu memang berniat memberiku gelang emas ini? Oh tentu, kata ibu. Begini, ibu lihat namamu tertulis di dalam huruf yang kecil di luar kotaknya. Jadi ibu ingat kotak mana dan untuk siapa. Tapi bagaimana ibu memberiku kotak yang ini, desakku. Ibu biasanya memberi kami berdua benda yang sama. Yaitu benar, ibu mengangkat bahu tampak sedikit bingung mendengar pertanyaanku. Biasanya memang ibu memberi
memberi kalian berdua hadiah yang sama, dan ibu sebetulnya punya rencana untuk membelikan kalian berdua gelang emas yang sama. Tetapi si penjaga toko punya beberapa gelang-gelang dan menawarkannya kepada ibu. Dan ketika ibu melihat gelang emas di pajangan, ibu putuskan untuk membelinya. Tetapi Bu, aku masih sangat penasaran. Tetapi Bu, bagaimana bisa ibu memilihkannya untukku? Kataku. Oh, ibu tidak tahu, katanya sambil mengangkat bahu, tidak paham melihat. Gelang itu lebih mengingatkan ibu padamu daripada saudaramu. Mungkin bisa dibilang gelang itu memang tertulis namamu. Aku pun merasakan sebuah keajaiban. Ini hal yang sangat menakjubkan. Ya, kata-kata mutiaranya, bahkan sebuah benda sederhana punya cara yang misterius untuk menghampiri manusia yang menjadi pasangan jiwanya. Baiklah, kisah menakjubkan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.